rekomendasikan dari dinas sosial daerahnya ke provinsi ke pusat tidak lagi dianggap layak untuk masuk sebagai peserta penerima bantuan iuran. Nah, itu ketika ingin melakukan aktivasinya itu bisa ya, tetap bisa dilakukan dengan beberapa kriteria kondisinya itu seingat saya nih ya, yang kena penonaktifan peserta PBI pemerintah pusat itu dengan membawa surat keterangan sedang dirawat, kemudian dilaporkan ke BPJS. Nah, itu nanti akan dilakukan proses aktivasi. Untuk antrian online di aplikasi JKN bagusnya H-min berapa sebelum kontrol? Dari Strawberry Cupcake. Untuk antrian mobile JKN ya, tergantung ya. Kalau kakak misalnya ketika dipilih di aplikasi mobile JKN itu, setahu saya untuk ketika mau pilih poli kontrol ulangnya, dia akan memunculkan gitu dokter poli rawat inapnya ada di tanggal atau jam berapa gitu. Nah, kalau misalnya besok nih kontrolnya, nah dari malam udah bisa juga untuk diambil antrian online-nya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah diambil, kemudian ketika ke rumah sakit, udah mau dekat ke rumah sakit, nah itu kakak jangan lupa untuk proses check-in gitu. Nanti ada pojok JKN di BPJS Kesehatan Informasi di rumah sakit, nah silakan kunjungin ke sana untuk proses check-in online, ataupun kadang ada barcode ya yang tersebar di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Nah, itu untuk proses check-in-nya tinggal meng-scan barcode tersebut. Tia Vanilia, Bu, kalau mau resign terus ubah ke mandiri langsung digunakan tutorialnya. Mau ubah ke mandiri ya, melalui aplikasi mobile JKN bisa ya Kak Fani. Nanti di perubahan data, seingat saya menu perubahan data. Nah, silakan aja nanti pilih opsinya. Setahu saya itu ada kelas rawatan gitu. Nah, namun kalau selama dia belum statusnya nonaktif dari perusahaan tersebut, itu tidak bisa, kayaknya belum bisa gitu. Jadi harus memang ya selama masih dengan status kepesertaan aktif di perusahaan yang lama, ya silahkan dia selama 1 bulan di bulan berjalan itu akan tetap aktif. Namun nanti di bulan berikutnya khawatir nih misalnya udah nonaktif, ya silakan langsung diubah dari aplikasi mobile JKN-nya juga boleh gitu. Tapi kalau sampai dengan akhir bulan Desember ini nih, misalnya 31 Desember, itu kakak masih bisa menggunakan akses layanannya sebagai peserta dari penerima upah di perusahaan yang lama, di perusahaannya. Kemudian nanti ketika melakukan perubahan di bulan ini juga bisa. Nah, itu untuk di mandirinya, otomatis di Januarinya nanti akan berubah sebagai peserta mandiri. Nah, untuk yang pada saat hari ini misalnya nih butuh akses layanan, otomatis masih di cover dari mendapatkan hak layanan rawatannya itu dari kepesertaan yang pada saat bekerja sebagai di badan usaha gitu. Ketika berhenti kerja apa bisa balik PBI? Tunggu ya. Kak Via, kalau BPJS udah nggak aktif, saya mau beralih ke JKA bisa nggak Kak? Kalau ke JKA bisa ya, asalkan ada KTP KK Aceh. Waduh nih, sebentar ya. Andriansyah, kalau anak baru lahir apa benar aktif cuma 3 bulan dan harus diusulkan ke dinas sosial? Enggak ya Kak Andri, untuk yang anak baru lahir kondisi yang 3 bulan itu biasanya dinonaktifkan ketika si orang tuanya tidak ada melakukan updating terkait
NIK gitu, NIK anaknya. Nah, NIK anaknya itu harus segera didaftarkan gitu ya di Dukcapilnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah memiliki NIK si anak yang baru lahir ini, itu segera update dan laporkan ke Pandawa juga bisa, sehingga berubah bayi nyonya sebelumnya. Nah, itu akan menjadi sesuai dengan nama yang terdaftar di Dukcapil dan insya Allah akan aktif gitu ya. Nah, ketika tidak dilaporkan ataupun si bayi ini belum diurus NIK-nya, nah itulah dia menyebabkan bayi yang 3 bulan ke atas itu akan dinonaktifkan karena ya itulah belum menggunakan NIK-nya sendiri seperti itu. Saya kerja terus kena PHK BPJS Kesehatannya. Nah, itu Kak Nurjanah ya. Jadi kalau untuk PHK dia yang memang ada penetapan dari Kemenkumhamnya itu biasanya dijamin selama 6 bulan. Namun kalau PHK pemberhentian biasa, nah itu silakan Kak Nurjanah bisa beralih ke peserta mandiri ataupun ikut coba cari informasi di daerahnya apakah memiliki apa namanya ya pemerintah daerahnya ikut nggak kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam penerimaan bantuan iuran gitu. Saya nunggak 2 bulan dan mau rawat inap, gimana penyelesaiannya? Nunggak 2 bulan ya Kak ya, sebaiknya ya diselesaikan saja tunggakannya, dibayar langsung. Nah, namun dalam waktu 45 hari, taruhlah misalnya hari ini Kakak bayar, besoknya Kakak masuk rumah sakit. Nah, itu akan kena denda layanan rawat inap gitu. Nah, jadi dendanya ini dia jumlah bulan tertunggaknya, kemudian dikali apa namanya diagnosa yang akan muncul di rumah sakit, lalu dikali persentasenya kalau nggak salah itu sebentar ya, saya lupa nih antara 2 atau 3% gitu. Nah, seperti itu. Nah, akan muncul dia denda layanannya. Nanti silakan bayar ke bank yang ada nomor virtual account-nya untuk menyelesaikan dendanya. Dimas, bisa cari persentase denda layanan itu berapa? Lalu Kak Umar, maaf Kak, kapan ada pemutihan BPJS? Ya kita tunggu aja ya Kak Umar nanti informasi resminya. Kita juga menunggu perpres yang akan turun karena kalau tidak ada dukungan dari peraturan presiden yang terbit, otomatis ya BPJS Kesehatan juga belum bisa memberlakukan terkait program pemutihan. Nah, pemutihan ini juga informasi sementara. Ya tapi kita nggak bisa ya untuk menginformasikan terlebih dahulu. Mohon maaf, kita menunggu sampai dengan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Jadi tunggu aja, mudah-mudahan di 2026 ataupun di jelang akhir Desember ini regulasinya terbit. Nah, insya Allah pasti segera kita sosialisasikan ataupun kita tayangkan di medsosnya BPJS Kesehatan dan informasi resminya nanti setelah regulasinya terbit. Kalau verifikasi wajah, anak saya 8 bulan. Saya buatkan mobile JKN, tapi harus verifikasi. Bisa nih Kak, jadi kalau di mobile JKN-nya itu minta verifikasi, ada dia kayak bisa di skip gitu. Nanti di skip aja yang proses face recognition-nya gitu Kak. Kak, pindah vaskes sebelum 3 bulan bisa nggak? Soalnya pindah kerja dan rumah. Bisa Kak, Resti Salsabila. Ya itu tadi kalau aplikasi mobile JKN mungkin mengunci ya untuk pindah vaskesnya dalam waktu masa 3 bulan misalnya. Tapi kalau misalnya butuh urgent silakan kunjungi ke BPJS Kesehatan terdekat ataupun kontak ke Pandawa gitu Kak. Pandawa ada nomornya di highlight di atas ya. 0811 8165 165. Oke.
Oke, saya koreksi ya.